البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, halaman 123. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu attabahullah wa tafsiru Ibnu Athiyah wa amsalih, dan kitab tafsir atau tafsirannya Ibnu Athiyah dan juga yang semisalnya, atba'a lis-sunnah wal jamaah. Beliau mengikuti apa? As-sunnah dan jamaah, mengikuti ahli sunnah wal jamaah ya. Wa aslama minal bid'ah, dan selamat dari perkara bid'ah min tafsir Zamakhsyari. Selamat dari apa? Penafsiran bid'ah dari tafsirnya Zamakhsyari. Apa kitabnya kemarin namanya? Al-Kasyaf. Allahul musta'an. Zamakhsyari Mahmud, Raisul Mu'tazilah, termasuk pemimpin Mu'tazilah. Nah, barakallahu fikum, berkaitan masalah tafsir. Walau dzakara kalam as-salaf al-mawjud fi tafasir al-ma'thurah anhum ala wajhihi lakana ahsanu ajmal. Jadi tafsir Ibnu Athiyah ini sudah bagus. Sudah bagus ya. Cuman apa kata Syekhul Islam, kalau seandainya beliau menyebutkan ucapan para salaf yang ada di dalam tafsir-tafsir yang saya sebutkan, dinukilkan dari mereka sesuai dengan hakikatnya, niscaya lebih bagus lagi dan lebih indah lagi. Belum? Tafsir Ibnu Athiyah, tafsirnya Ibnu Athiyah sudah bagus. Paham ya? Sudah bagus ya. Cuman kalau seandainya diiringi lagi dengan kalamnya para salaf, paham ya? Dinukilkan di situ kalamnya para salaf, nah mengenai tafsir-tafsir yang ada, lebih bagus lagi gitu loh. Paham ya? Lebih bagus dan lebih indah lagi. Fa innahu katsiran ma yanqul min tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari. Dikarenakan kebanyakannya beliau menukilkan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, maksudnya siapa Ibnu Athiyah tadi itu? Dari siapa? Dari Muhammad bin Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari. Paham ya? Ibnu Jarir At-Tabari ma'ruf, tafsirnya bagus sekali ya. Cuman lebih bagus lagi yang setelahnya, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Paham ya? Tafsir Ibnu Katsir lebih bagus lagi karena Ibnu Katsir mencampurkan di situ apa? Di samping ditafsirkan ayat dengan ayat, kemudian beliau iringi dengan hadis juga. Tafsir Ibnu Katsir, nah barakallahu fikum, sangat bagus sekali. Naam. Kita lihat sini. Wa huwa min ajalli tafasir al-ma'surah wa a'dhamha qadra. Masyaallah. Yang mana tafsir Ibnu Jarir At-Tabari tersebut adalah tafsir yang bisa dikatakan yang paling bagusnya dan juga paling apa? Paling agung kedudukannya. Summa innahu yada'. Nah, ma naqalahu Ibnu Jarir anis salaf la yuhkihi bihal. Kemudian beliau yaitu Ibnu Athiyah meninggalkan apa yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir dari para salaf, yaitu yang jadi permasalahan. Ibnu Athiyah enggak menukilkan kalamnya para salaf itu loh ya. Malah meninggalkan nah barakallahu fiikum yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir dari para salaf. La yuhkihi bihal. Sama sekali Ibnu Athiyah enggak menyebutkan. Paham ya? Nah, tidak menyebutkan, tidak mengkisahkan di situ. Wa yadhkur ma yaz'um, dan justru malah dia menyebutkan apa yang dia anggap annahu qaulul muhaqqiqin. Yang dia anggap bahwasanya itu adalah ucapan pendapatnya ahlu tahqiq. Wa inna ma ya'ni bihim, dan hanya saja yang diinginkan di sini adalah apa yang diinginkan dengan mereka, ta'ifatun min ahlil kalam. Padahal ahlu tahqiq tersebut yang diinginkan ternyata siapa? Ternyata sekelompok dari kalangan ahlu kalam, ahlu filsafat, alladzina qarraru usulahum bituruqin min jinsi ma qarrarat bihi al-mu'tazilah usulahum. Allahu musta'an. Yang mana ahlu kalam itu mereka menetapkan dasar-dasar pokok mereka dengan jalan metode prinsip yang sejenis dengan apa yang ditetapkan oleh Mu'tazilah mengenai dasar pokok mereka. Sama gitu loh. Ahlu kalam dengan apa? Mu'tazilah tadi itu. Kita lanjutkan lagi, barakallahu fikum, perhatikan sini. Jadi, sekelompok dari kalangan ahlu kalam tadi itu, penafsiran mereka itu enggak jauh beda dengan penafsiran Mu'tazilah. Karena di dalamnya apa? Ada semacam penetapan dasar-dasar pokok mereka. Wa in kanu aqrab ila sunnah minal Mu'tazilah. Walaupun tafsir Ibnu Athiyah itu lebih mendekati daripada as-sunnah dibanding Mu'tazilah. Lakin yang bagi, akan tapi selayaknya an yu'ta kullu dhi haqqin haqqah, selayaknya untuk diberikan setiap memiliki hak itu haknya. Wa ya'rif an hadza min jumlatit tafsir 'ala al-madhhab, dan hendaknya dia tahu, paham ya? Dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya barakallahu fikum, secara global tafsiran ini adalah tafsir berdasarkan madhab tertentu. Paham ya? Seperti itu. Harus tahu, kalau enggak tahu bahaya nanti.
Naam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadza min kalam Asy-Syaikh rahmatullah ini termasuk ucapan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah wa huwa yadul ala anna ar-rajula munsifun wa adilun. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang laki yang munsif pertengahan wa adil dan juga adil. Paham belum? Karena Ahlus Sunnah enggak boleh ekstrim ya. Kebenaran ini patokannya, kebenaran menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dari manapun datangnya harus diterima. Ingat-ingat jangan sampai keliru memahaminya. Kebenaran al-haq dari manapun datangnya harus diterima. Semua kebenaran datang dari manapun harus dibenarkan, diterima. Cuman mengambil kebenaran harus dari Ahlussunnah. Bedanya. Paham belum? Mengambil kebenaran harus dari mana? Harus dari Ahlussunnah. Tapi kebenaran ini yang disampaikan oleh Ahlul Bidah wad Dhalal, bahkan orang kafir pun kalau itu kebenaran harus kita benarkan. Paham belum? Contohnya ada orang kafir. Nah, barakallahu fikum, orang kafir misalkan mengatakan salat 5 waktu itu wajib katanya. Antum benarkan atau antum dustakan itu handalah? Orang kafir Nasrani. Dia ngomong sama antum, handalah, salat 5 waktu itu wajib. Antum apa? Antum benarkan atau antum dustakan? Tapi dia Nasrani. Tetap dibenarkan ya, karena kebenaran dari manapun datangnya enggak perlu melihat siapa yang mengucapkan. Kalau kebenarannya, nah, tapi untuk mengambil kebenaran enggak boleh sembarang orang. Bedakan, paham ya? Abu Hurairah ketika dinasihati diomongin oleh setan itu bukan Abu Hurairah ngambil dari setan, bukan. Setan mengkabarkan kepada Abu Hurairah kalau mau selamat tidak diganggu baca ayat apa? Ayat kursi. Apakah Abu Hurairah berguru dengan setan atau tidak? Tidak, beliau enggak berguru dengan setan. Setan mengkabarkan kebenaran, diterima Abu Hurairah. Akhirnya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan apa? Shadaqaka wa huwa kadzub. Maksudnya bagaimana? Setan itu yang disampaikan benar, cuman dia pendusta. Syahidnya apa? Barakallahu fikum. Kebenaran dari manapun datangnya harus diterima. Kita lihat di sini. Kata beliau, wa anal haqqa walau kana min ahli bidah. Dan bahwasanya kebenaran itu walaupun datang dari ahli bidah, yajibu an yuqbal, wajib diterima. Wa anna ahli bidah idza kana ba'dhum aqrab ila sunnah min ba'd, yajibu an yusna alaihim bihadzal qurb, masyaallah. Dan kata beliau bahwasanya ahli bidah apabila sebagian mereka itu lebih mendekati dengan as-sunnah dari sebagian yang lainnya, wajib diberikan sanjungan dengan kedekatan tersebut. Walaupun ini perlu kita pahami baik-baik ya. Kalau ada kelompok ahli bidah, ada 2 kelompok misalkan, yang ini lebih mending daripada ini, itu maksudnya itu. Paham ya? Kelompok Asy'ariyah lebih mending daripada kelompok Jahmiyah misalkan. Mendingnya kenapa? Karena Asy'ariyah masih menetapkan nama walaupun tidak semuanya. Sedangkan Jahmiyah total enggak menetapkan nama sama sekali. Itu harus kita akui itu, paham ya? Bukan berarti kita benarkan Asy'ariyah, enggak. Paham ya maksudnya ya? Mafhum soal ini? Abdullah, mafhum? Ayo nah, kita lihat di sini. Wa amma an narudda ma qalahu ahlul bidah jumlatun tafsila. Adapun kita menolak semua yang disampaikan ahlul bidah secara global dan secara rinci, ini tidak boleh. Hatta maqaluhu min as-shawab, walaupun mereka mengatakan kebenaran tetap ditolak juga. Wa naqulu hadza qalahu sahib bid'ah fa hadza khata. Kemudian dia mengatakan ini adalah pelaku bid'ah kok. Itu keliru. Hatta walaupun pelaku bid'ah kalau mengatakan itu benar, kita benarkan. Contohnya ahlul bidah datang kepada kita. Ahlul bidah datang kepada kita ngomong, ana dengar minta-minta itu haram. Proposal itu enggak ada dalilnya, enggak ada salafnya. Ya kita kan benar gitu loh. Jangan wah antum ahlul bidah kok. Paham ya? Jangan gitu ya, tapi kebenaran tetap diterima dari manapun datangnya. Cuman di dalam mengambil agama, mengambil ilmu, mengambil al-haq harus dari mana? Harus dari mana? Ahli sunnah. Ingat-ingat kalamnya siapa itu? Muhammad ibn Sirin di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Fayunzar ila ahli sunnah. Di sana beliau menyebutkan juga lafaz seperti itu ya. Fayukhad haditsum, kemudian dilihat ternyata dari ahli sunnah diambil hadisnya. Tsumma yunzar ila ahli bidah. Kemudian dilihat lagi dari ahli bidah, fala yukhad haditsuhum. Tidak diambil hadisnya. Bayangkan kalau al-haq mengambil harus dari ahli sunnah. Tapi kalau yang namanya al-haq dari manapun datangnya wajib diterima. Kita lihat di sini. Li'anna wajiba an yaqula al-insanu al-haqqa. Dikarenanya wajib seseorang itu berbicara al-haq.
aina makana, dimanapun dia berada, wala yanzur ila qailih, dan tidak perlu memperhatikan siapa yang mengucapkannya. Wa li hadza qala yajibu an ya'rifar rijal bil haqqi. Oleh karena itu sampai para ulama mengatakan wajib mengenali seorang itu dengan kebenaran yang dia bawa. Perhatikan, mengenali seorang dengan kebenaran yang dia bawa, bukan mengenal kebenaran dengan seorang yang membawanya. Paham belum? Nah, tapi mengenal seorang itu dengan kebenaran yang dia bawa. Paham belum? Kalau dia membawa kebenaran, membawa al-haq, paham ya? Kemudian dia ngamalkan, kemudian dia meyakini, kemudian dia mendakwakannya, maka itulah yang benar. Tapi kalau kita mengenal kebenaran dengan diukur dengan orangnya, itu taklid namanya. Ngikutin, mengekor terus orang yang membawanya. Itu keliru. Tapi kita harus mengenal seorang, nah barakallahu fikum, itu sesuai dengan kadar al-haq yang dia bawa. Oleh karena itu muncul kalam apa? Kalam yang sangat bagus apa itu? Nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bisunnah. Kami membela seseorang itu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan as-sunnah, bukan semata-mata orangnya. Paham belum? Kalau antum bela semata-mata orangnya namanya taklid, itu sangat berbahaya sekali. Kita lihat sini. Kalau beliau lal haqqu birijal, bukan kebenaran diukur dengan apa? Dengan seseorang. Tapi seseorang itu diukur dengan kebenaran yang dia bawa, bukan kebenaran diukur dengan seseorang. Wa anta idza araftal haqqu birijal, kamu kalau mengenal kebenaran dengan seseorang yang membawanya, fa ma'nahu, maknanya annaka muqallidun mahad. Maknanya kamu berarti apa? Semata-mata murni taklid. Lakin akan tapi idza araftar rijal bil haqqi, akan tapi apabila engkau mengenal seorang itu dengan kebenaran yang dia bawa, paham ya? Nah barakallahu fikum, wa annahu idza kana ma yaqulunahu haqqan fahum rijal haqqan fa hadza huwal adl. Bahwasanya apabila apa yang mereka sampaikan itu kebenaran, baru kita katakan berarti mereka ini benar-benar lelaki yang di atas kebenaran. Paham ya? Maka itulah keadilan. Maksudnya bagaimana? Antum mengukur orang itu, mengukur seorang, paham ya? Itu dengan kebenaran atau kebenaran diukur dengan seorang? Paham ya? Mengukur seorang itu dengan kebenaran yang ada pada dirinya gitu loh. Baru diukur, wah ini cocok atau tidak, mengamal atau enggak. Bukan mengukur kebenaran dengan seseorang. Kalau mengukur kebenaran dengan seseorang, itu kadang-kala orangnya melenceng pun atau ikutin juga gitu loh. Paham ya? Nah seperti itu. Jadi kalau kembali ke orang keliru, kembali kebenaran Al-Qur'an Sunnah, kembali Al-Qur'an Sunnah, bukan kembali ke orang yang memegangnya. Kembali kepada Al-Qur'an Sunnah yang dipegang oleh orang tersebut. Paham belum? Paham ya? Paham enggak Hamzah? Jadi kita kembalinya kepada orang yang memegang Al-Qur'an Sunnah atau kembalinya kepada Al-Qur'an Sunnah yang dipegang oleh orang tersebut? Hah, antum? Antum? Kembalinya kepada Al-Qur'an Sunnah yang dipegang oleh orang tersebut atau kembalinya kepada orang tersebut yang memegang Al-Qur'an Sunnah? Apa? Kembali kepada Al-Qur'an Sunnah yang dipegang oleh orang tersebut. Karena kalau orang tersebut tidak sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah maka ditinggalkan. Kita lihat yang terakhir di sini, barakallahu fikum. Naam, apa kata beliau di sini? Fasy-Syaikh rahimahullah ta'ala yaqul, maka Syekhul Islam mengatakan, yajibu an yu'ta kullu dhi haqqin haqqah, wajib untuk diberikan setiap memiliki hak itu haknya, hatta walau kana min ahli bid'ah. Hatta walaupun sumbernya al-haq tersebut dari ahli bid'ah, wa kana qariban min ahli sunnah, dalam keadaan dia dekat daripada ahli sunnah, fa innana nu'tihi haqqah, maka kita tetap memberikan haknya, kita tetap memberikan haknya orang tersebut. Kita katakan wa naqul, kita katakan inna hadzal mubtadi' aqrab ila sunnah min hadzal mubtadi'. Pelaku bid'ah ini lebih mendekati as-sunnah daripada pelaku bid'ah yang ini. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Sekarang antum perhatikan barakallahu fikum, hizbiyun, ashabul jam'iyat wal muassasat, pemilik yayasan, itu ahli bid'ah atau bukan mereka? Ahli bid'ah. Mereka lebih dekat dengan as-sunnah daripada ahli bid'ah yang apa? Yang suka maulidan, yang suka tahlilan 1000 kali, atau yang suka apa? Kirim dzikir, kirim yasinan setiap malam Jumat Kliwon. Lebih dekat as-sunnah yang mana? Ahli bid'ah yang satunya tadi. Itu maksudnya, diberikan sesuai dengan haknya. Mohon insyaallah ya. Nasallahu as-salamatu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.